suatu perubahan. Katakan bersama-sama, perubahan. D.L. Moody, pakar daripada Alkitab, dan juga dia seorang penginjil, ya. Dia katakan bahwa firman itu diberikan supaya saudara dan saya berubah. Ada amin? Ada amin, saudara? Amin. Bahwa Tuhan mau membuat sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kalau kita mendengar firman Tuhan berulang-ulang kali tetapi tidak ada perubahan, berarti kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Kalau kita ini mendengar akan firman Tuhan tetapi tidak terjadi perubahan, maka itu merupakan sesuatu sia-sia, karena Tuhan membuat akan firman ini supaya saudara dan saya mengalami sesuatu perubahan. Nah, firman Tuhan hari ini sesuai dengan seri daripada Abundant Life yang saya rindu untuk saya bawakan di dalam tahun ini, dan supaya hal ini pun tidak hanya sekedar saya bawakan, tetapi terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kita mengalami akan kehidupan secara abundantly, kehidupan secara berlimpah di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah janji daripada Tuhan. Kita nggak bisa mengalami hidup abundantly kalau saudara dan saya tidak percaya bahwa Tuhan menyediakan abundant life untuk saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, kalau saudara membaca, ya, beberapa saat yang lalu saya sudah menyampaikan akan firman ini, dan dilanjutkan oleh Markus tentang suatu perubahan, ya, bahwa dikatakan bahwa iblis mencuri akan firman Tuhan, ya. Nah, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, sekali lagi, supaya setiap daripada kita ini benar-benar percaya bahwa Tuhan menyediakan abundant life untuk setiap daripada kita. Tuhan menyediakan hidup berkelimpahan itu untuk saudara dan saya. Berapa banyak katakan amin? Amin. Kalau saudara katakan amin, maka itu saudara akan hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Karena Tuhan itu katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tidak hanya mempunyai hidup saja di dalam kehidupan yang kekal, tapi selanjutnya dikatakan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Garis bawah ini, saudara, dalam segala kelimpahan. Karena kita mau akan hal ini, hidup di dalam segala kelimpahan Tuhan. Ada amin. Kelimpahan Tuhan bukan hanya materi, bukan hanya kekayaan, bukan hanya sekedar mungkin barang-barang yang kita sukai, tetapi kehidupan berkelimpahan. Firman Tuhan katakan segala termasuk your joy, termasuk sukacita kita akan ada di dalam kelimpahan daripada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan ingin memberikan pada kita untuk kita mengalami akan kehidupan di dalam kelimpahan. Ada amin, saudara. Maka itu biarlah saudara dan saya benar-benar mau untuk percaya dan menerima akan hal ini, menerima akan firman ini, supaya kita mengalami akan kehidupan di dalam kelimpahan. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Sebagaimana kita akan belajar bersama-sama hari ini, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Kehidupan abundant life melalui pembaharuan akan budi kita. Pembaharuan akan budi kita akan membawa kita untuk hidup abundantly. Oke, saya ingin nyatakan sekali lagi, perubahan akan budi kita akan membawa kehidupan saudara dan saya hidup di dalam kelimpahan Tuhan.
Tuhan menyediakan abundant life. Tetapi kalau pikiran kita tidak mengalami sesuatu perubahan, maka dari itu saudara dan saya tidak akan hidup abundantly. Ada amin saudara? Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Kalau saudara membukanya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua katakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Bukan mereka menyanyi saudara. Mereka bukan menyanyi, mengeluarkan suara nyaring. Tetapi dikatakan, ya, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat yang ketiga, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka sudah meninggalkan akan Mesir. Mesir adalah tempat perhambaan. Mereka hidup sebagai budak. Mereka orang-orang Israel berada di Mesir. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami akan suatu tindasan. Tetapi ya, pada saat Musa mengirimkan 12 pengintai, 10 pengintai mengabarkan sesuatu kabar yang tidak baik. Sesuatu kabar di mana daripada 10 orang ini mereka memikirkan bahwa tempat yang Tuhan sediakan, yaitu di mana tanah Kanaan. 12 spy melihat akan tanah Kanaan yang sama. Tetapi 10 orang mempunyai sesuatu pemikiran yang berbeda karena melihat sesuatu yang berbeda. Kaleb dan Joshua sangat berbeda dengan mereka. Oleh sebab itu dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-37, ayat yang ke-38, bahwa Kaleb dan Joshua adalah orang-orang yang di dalam ayat yang ke-24, di dalam ayat yang ke-24, bahwa Kaleb dan Joshua adalah orang yang mempunyai different spirit. Spiritnya berbeda, rohnya berbeda, penglihatannya berbeda. Ada sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan daripada Kaleb dan Joshua. 10 pengintai, tidak ada sesuatu pembaharuan di dalam budi mereka. Mereka yang masih ingat yaitu apa? Mesir. Yang masih diingat yaitu Mesir. Maka dari itu begitu mengalami sesuatu kesulitan, yang diingat selalu Mesir. Tidak ada sesuatu perubahan akan akal budi. Joshua dan Kaleb mengalami sesuatu perubahan. Dia tahu. Maka dari itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang 9, Joshua dan Kaleb berkata, hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Joshua dan Kaleb mengatakan, jangan takut. Allah mereka sudah tak ada. Allah yang melindungi mereka sudah tak ada. Tetapi Allah kita masih bersama-sama dengan kita. Joshua dan Kaleb bisa melihat bahwa Allah menyertai bersama-sama. Allah Immanuel itu ada di dalam kehidupan akan Joshua dan Kaleb. Joshua mengalami suatu pembaruan pada saat dia keluar dari Mesir. Dia tahu adanya Jehovah Rohi, adanya Jehovah Ra, di mana Tuhan adalah gembala, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang bersama dengan Joshua dan Kaleb. Pada saat mereka berjalan keluar dari Mesir, Tuhan bersama dengan tiang awan dan tiang api.
Joshua tahu akan hal itu. Joshua melihat akan hal itu. Pembaharuan akal budi terjadi sehingga Joshua bisa memperhatikan. Tetapi orang-orang Israel, 10 pengintai, tidak memperhatikan sama sekali akan hal itu. Mereka menjadi Kristen yang biasa. Ke gereja, oh ya ke gereja. Tetapi setiap hari tidak pernah melihat akan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Tetapi Joshua dan Kaleb, dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama. Dia adalah gembalaku. Mazmur 23. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan bersama-sama dengan kita.